Avdiivka, peninggalan angkatan bersenjata Ukraina di kota ini hingga hari ini masih menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun, tidak terkecuali bagi para prajurit Rusia. Fakta bahwa Rusia saat ini sedang berhadapan bukan dengan Ukraina, tapi dengan penerus NATO. Tampaknya itu tidak berlebihan. Ini dibuktikan dengan beberapa peninggalan mereka yang ditemukan selama penaklukan kota tersebut. Misalnya saja potret Stepan Bandera yang dilukis dengan detail yang hampir sempurna di sebuah rumah, atau beberapa lukisan dinding yang akhirnya membuat seorang prajurit Rusia begitu marah. Itu semua cukup membuktikan bahwa apa yang dibuat para prajurit Ukraina tersebut bukan hanya sekedar lucu. Di saat yang sama, peninggalan penting Ukraina lainnya juga tidak kalah menarik. Hari ini pria-pria ini tampaknya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menguji kaca lapis baja milik angkatan bersenjata Ukraina yang ditinggalkan. Но я сказал бы еще немножко. Pemenang bebas melakukannya. Selain berbicara tentang kehebatan unit Rusia dalam perebutan kota ini, cerita yang tidak kalah heroik juga datang dari seorang warga sipil, Pyotr Zhuravlev. Pria tua ini adalah salah satu dari ratusan penduduk Avdiivka yang menolak pergi dari tempat tinggalnya dan lebih memilih menyaksikan situasi mencekam selama penyerbuan pasukan Rusia. Zhuravlev mengatakan bahwa pada saat itu ia dipaksa oleh militer Ukraina untuk pergi dari Avdiivka dan ikut dalam evakuasi besar-besaran ke Dnipropetrovsk. Zhuravlev mengatakan ia lebih memilih menunggu para prajurit Rusia untuk membebaskan kotanya. Dan itu semua tidak sia-sia. Ia akhirnya dapat melihat putri dan cucunya kembali setelah 2 tahun terpisah. Dengan runtuhnya salah satu benteng terbesar milik Ukraina ini, pasukan Rusia akhirnya sedikit banyak telah memusatkan kekuatannya di kota. Mereka kali ini bahkan dengan cepat telah bergerak maju di beberapa arah sekaligus. Kali ini pasukan Rusia telah berhasil membebaskan desa Stepovoy yang akhirnya kembali disebut Petrovskoy, memaksa pasukan Ukraina mundur ke Berdichi, 1,2 km ke arah barat. Tak sampai di situ, pasukan Rusia kali ini tampaknya benar-benar telah mendapatkan momentumnya. Kali ini hanya dalam waktu 4 jam, pasukan Rusia berhasil menduduki desa penting lainnya, yaitu Lastochkino. Sisa-sisa militan Ukraina terpaksa mundur dari sana. Bendera Rusia kemudian berkibar di desa tersebut. Penderitaan Ukraina belum berakhir. Desa Severny akhirnya melengkapi pencapaian Rusia di sektor ini. Pasukan Ukraina kemudian terpaksa mundur ke Tonenkoy. Tujuan pasukan Rusia saat ini semakin jelas, yaitu maju menuju Orlovka, Berdichi, dan Tonenkoy. Di Zaporozhye, kelompok lapis baja penyerangan dari resimen senapan bermotor ke-70 Rusia dengan BMP-3 berupaya memasuki desa Robotino. Terobosan pasukan Rusia ke pusat Robotino awalnya cukup mengejutkan Ukraina. Para pejuang Rusia berhasil memasuki pusat Robotino dan menduduki reruntuhan sebuah sekolah. Sebelum akhirnya serangan balik angkatan bersenjata Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia hingga ke pinggiran selatan. Seperti yang dilaporkan oleh Telegram Zona Abu-Abu, mereka mundur dari Robotino. Musuh membombardir segalanya dengan drone. Tidak ada yang bisa ditahan.